saya tidak akan mau dipengaruhi lagi oleh siapapun dalam kaitannya dengan masalah, terutama masalah terorisme ini. Jadi fisabilillah yang itu nggak akan pernah pudar bagi diri saya gitu. Yang salah aksi kekerasannya. Kemudian pulang dari Poso, direkrut oleh Imam Samudra waktu itu, akhirnya saya terlibat waktu itu. Hanya keterlibatan saya karena bukan di bidangnya, akhirnya saya dilibatkan di bidang kurir. Napi-napi ini sangat beragam juga, ada yang sangat kuat, katakanlah militan begitu, pendekatannya tidak sama dengan yang mudah diajak dialog dan atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan saja. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Terorisme belum juga punah, para peneror masih banyak yang berkiprah. Kematian tak membuat mereka takut. Hukuman tak bikin mereka surut. Pemenjaraan gagal membuat jera, ketika bebas mereka kembali merajalela. Memang ada pelaku yang bertobat, namun banyak juga yang terus terlibat. Jika para residivis beraksi lagi, masih relevankah program deradikalisasi? Inilah Mata Najwa. Sesal mantan teroris. Pemirsa, bertahun-tahun ia ikut jaringan teroris, akrab dengan bom rakitan hingga berbagai macam bahan peledak. Kini ia telah memilih kembali ke jalan damai. Mahmudi Haryono alias Yusuf. Ia kini sukses membangun karir sebagai pengusaha, mulai dari rental kendaraan hingga membuka restoran bebek goreng. Sebelum menapak langkah sebagai pengusaha, Mahmudi sempat menjadi bagian dari jaringan teroris. Ia mengaku tergerak setelah menonton rekaman pembantaian terhadap warga Muslim Serbia tahun 1995. Langkah pertama Mahmudi ketika itu adalah bergabung dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Sekembalinya ke Indonesia pada 2002, kepada Mata Najwa ia mengaku mengikuti gerakan radikal pimpinan Abu Talib. Setahun kemudian Mahmudi bersama 3 temannya ditangkap dan diadili karena terbukti menyimpan bom rakitan dan bahan peledak di Semarang. Ia diganjar hukuman 10 tahun penjara. Mahmudi mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2009. Ia kemudian merintis usaha dari nol dan kini kerja kerasnya berbuah manis. Ia menjalani hidup baru menjadi pengusaha yang gigih dan ulet. Dan telah hadir di studio Mahmudi Haryono, mantan teroris gerakan radikal yang kini beralih jalan menjadi pengusaha. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa malam hari ini. Anda dihukum 10 tahun penjara, iya, bebas bersyarat di tahun 2009 dan sekarang menjadi pengusaha. Tapi ya, saya ingin tahu awal mula kehidupan Anda ketika akhirnya keluar dari penjara 6 tahun lalu, seperti apa? Setelah 5 tahun di dalam penjara, banyak sekali hal-hal yang baru di 2009 itu. Jadi ibarat orang itu ya memulai dari nol. Gitu. Susahkah kembali ke tengah-tengah masyarakat? Apakah sulit? Ya kalau kendala bagi para mantan ini rata-rata ya kembali mungkin sebagian orang mengenal sebagai mantan teroris, kemudian tidak memiliki bekal yang cukup untuk atau keterampilan yang cukup untuk kembali ke masyarakat, terus kemudian banyak hal yang terjadi walaupun sudah keluar dari penjara, mereka mendapatkan peristiwa-peristiwa teroris lagi. Mau tidak mau mesti akan menjadi sorotan kembali. Anda juga mengalami itu? Jadi ketika... Ya, mengalami. Apa rata-rata reaksi masyarakat kalau kemudian tahu bahwa Anda adalah mantan pelaku teror, mantan teroris? Ya paling inti kalau ada peristiwa mesti dikaitkan, mesti diimage-kan bahwa ini temenmu, ini temenmu. Gitu. Bilang seperti itu, ini temenmu yang... Dan kemudian biasanya Pak Yusuf mengatakan apa kalau kemudian ada tudingan-tudingan terlibat dalam kegiatan-kegiatan teror? Kalau yang melakukan itu sebagian dikenal, oh ya saya kenal. Tapi kalau sebagian tidak dikenal, ya saya tidak kenal. Gitu. Sebagian memang teman-teman Anda? Iya, sebagian teman-teman. Sebagian teman-teman Anda yang kemudian melakukan teror lagi? Iya, ada sebagian yang ikut lagi. Anda tidak tergoda, tidak ada keinginan betul-betul sudah melepaskan kegiatan kelam Anda dulu itu?
Ya ada sih seperti isu bahwa kamu ini ahli buat bom, kenapa nggak ngebom lagi, atau kamu ini bisa buat bom kok masak dan sebagainya, itu ada sindiran-sindiran seperti itu. Anda ini ahli buat bom? Ya belajar di Filipina. Apa persisnya yang Anda lakukan di sana? Ya perang konvensional dan perang gerilya sekalian belajar ilmu perang. Ya ada ilmu bom, ilmu peta, ilmu senjata, dan ilmu strategi. Ketika Anda tertangkap, itu spesifiknya tudingannya waktu itu menyimpan bom rakitan dan bahan peledak di Semarang. Iya betul. Anda memang mengakui, memang itu terbukti dan menjadi fakta. Mengakui dan terbukti. Titik Anda insafnya itu kapan? Bolehkah saya mengatakan itu Anda sekarang sudah insaf, sudah tobat? Saya mengatakan ingin mengoreksi diri gitu. Jadi kita kembali ke Indonesia, kalau kita melihat dunia konflik, mungkin Ambon dan Poso, mungkin kita bisa menjadi bagian dari Ambon dan Poso. Tapi begitu konflik yang ada di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, kurang tertarik atau tidak tertarik. Tidak tertarik? Iya. Karena? Karena ini bukan daerah konflik. Tapi ketika Poso dan Ambon, Anda pernah terlibat di sana juga? Belum sempat terlibat. Walaupun ada keinginan? Walaupun ada keinginan. Karena waktu itu melihatnya sebagai perang begitu ya? Iya, tapi kebetulan dengan pembicaraan damai atau perjanjian Malino, sehingga suasana Ambon dan Poso sudah dianggap berdamai. Titik Anda sekarang, titik balik Anda itu kapan, Pak Yusuf? Sebenarnya sejak di penjara pun kita punya keinginan untuk mengembalikan citra. Artinya kita sudah meninggalkan keluarga, sekarang menjalani vonis. Berarti berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita yang kita kecewakan. Nah, saat keluar nanti saya harus memperbaiki ini. Ada keinginan dari sana. Jadi dorongan perasaan bersalah pada keluarga? Iya. Baik, di studio juga telah hadir Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, sebuah LSM yang bergerak di bidang isu perdamaian dan juga aktif dalam berbagai program mantan napi teroris. Saya ingin menyapa ada Pak Taufik Andri. Pak Taufik, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Taufik. Anda banyak terlibat dengan berbagai program, salah satunya juga membantu Pak Yusuf, narasumber Mata Najwa yang saat ini hadir. Persisnya apa yang Anda dan teman-teman lakukan di YPP? Awalnya adalah sebuah itikat untuk memberikan ruang sosial baru, memfasilitasi, mendorong agar seseorang dengan yang punya niat baik, punya kesadaran untuk membuka kehidupan baru agar tidak mengalami kesulitan di tengah masyarakat. Ruang-ruang sosial ini kan tidak bisa dicari sendiri karena biasanya selalu ada stigma dari publik. Ada dua kondisi yang rumit sebetulnya. Yang pertama, kalau kemudian tidak ada kesadaran yang cukup dari narapidana atau mantan narapidana teroris. Yang kedua, ketika masyarakatnya tidak siap. Nah, perlu ada rekayasa sosial. Ini yang kemudian kami kerjakan untuk menciptakan jaringan baru, ruang mereka berkembang dengan ide-ide mereka, apapun bentuknya. Biasanya pendekatan yang paling signifikan adalah social entrepreneurship, bisnis atau usaha skala kecil yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam masyarakat, menjadi semacam pionir agar mereka bisa diterima kembali. Dan spesifiknya dengan Pak Yusuf ini, jadi ini klien dalam tanda kutip pertama ya, YPP ya? Iya. Jadi prosesnya lebih ke arah bagaimana kita membuat pendampingan yang simultan. Pak Yusuf kebetulan adalah pilot project dan sangat berhasil. Karena sebetulnya faktor subjek yang bersangkutan ini lebih signifikan ketimbang apa yang kami kerjakan. Karena biasanya di situ ada proses pencarian, ada proses dialektika yang berlangsung terus-menerus. Tugas kita hanya memberikan koridor. Bagaimana dia bisa menemukan dirinya kembali, menemukan harga dirinya kembali, menemukan self-esteem dan keyakinannya. Karena dan itu melekat pada individu masing-masing ya, mantan narapidana. Betul. Spesifiknya. Pemirsa, dari balik jeruji dia menyesali keterlibatannya dalam teror bom Bali. Adik trio bom Bali ini juga menyatakan penyesalan di hadapan para keluarga korban bom. Ia memilih bekerja sama dengan polisi dan melawan teror. Ali Imron. Ia adalah adik terpidana mati bom Bali 1, Ali Gufron dan Amrozi. Ia ditangkap di Pulau Brukang, Kalimantan Timur pada Januari 2003.
Dia terbukti terlibat dalam menyiapkan bom mobil pada peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Ali Imron divonis penjara seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Dakwaan ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 20 tahun penjara. Kini Ali Imron masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Saat ini Ali Imron masih berada di sel tahanan di Polda Metro Jaya dan kami akan terhubung dengan Ali Imron di sana. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bersedia untuk berbicara dengan saya di Mata Najwa. Pak Ali, Anda sudah 12 tahun sekarang di penjara ya, Pak? 13 tahun. 13 tahun. Bedakah Ali Imron yang Ya. sekarang dengan yang 13 tahun yang lalu? Anda orang yang berbeda tidak? Ya, orangnya sama. Mungkin pemikirannya ada beda sedikit-sedikit. Hanya sedikit-sedikit perbedaan pemikiran? Ya kalau banyak-banyak kan namanya mengadang-adakan, Mbak. Apa jadi yang berbeda? Pemikiran yang berbeda apa, Pak Ali? Jadi diantaranya pemikiran yang berbeda, saya tidak akan mau dipengaruhi lagi oleh siapapun dalam kaitannya dengan masalah, terutama masalah terorisme ini. Kalau waktu bom Bali kan saya terpengaruh sama kakak saya, Mukhlas, alias Ali Gufron. Karena dialah yang istilahnya merekomendasi saya sampai saya bisa berangkat ke Afghanistan sebagai sukarelawan jihad Afghanistan dan melakukan i'dad atau persiapan kekuatan perang di sana. Maka ketika kemudian Mukhlas mengajak saya, memerintahkan saya, akhirnya saya terlibat dalam bom Bali. Nah, itu saya anggap untuk setelahnya saya tidak akan lagi mau dipengaruhi oleh siapapun. Apa yang membuat Anda sekarang merasa akan lebih kukuh pendirian, teguh pendirian, tidak akan mau lagi diajak atau terpengaruh oleh orang lain, Pak Ali? Jadi kalau tidak setujunya itu kan sejak saya mengetahui perencanaan pengeboman di Bali, itu sudah saya ingatkan Mukhlas. Jadi diantaranya saya ingatkan apakah jihad dengan cara seperti itu benar syar'inya menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apakah aksi yang mau kita lakukan ini disetujui oleh kawan-kawan anggota Jamaah Islamiyah yang lain. Dua pertanyaan itulah yang saya sampaikan ke dia. Itu. Kemudian dia jawab diantaranya bahwa urusan itu adalah kamu tidak harus tahu. Itu adalah urusan kami. Itu. Jadi sebetulnya saya sendiri tidak sepakat. Kemudian saya akhirnya terlibat, bahkan mayoritas terlibat dalam pengeboman di Bali. Saya yang paling banyak itu faktornya hanya karena saya kalah senior, saya adiknya, kemudian saya ingatkan tidak mau, akhirnya saya tetap mengikut. Itu. Tapi di kemudian hari, terutama di saat persidangan, tidak semuanya diakui secara gentle. Itu yang membuat saya kecewa. Saya meskipun tidak sepakat, saya tidak setuju dengan pengeboman seperti itu. Ketika saya harus mengikut, saya harus tanggung jawab. Saya harus tanggung jawab dunia akhirat di depan manusia dan di depan Allah. Itu prinsip saya. Karenanya Anda Tapi sekarang menjalani hukuman seumur hidup. Pak Ali, Anda iya betul. Anda pernah bertemu dengan keluarga korban. Apa yang waktu itu Anda sampaikan ke mereka? Jelas. Jadi sejak saya disidik, sejak saya dalam penyidikan di Mapolda Bali, kemudian di persidangan, yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf kepada mereka. Begitu juga ketika beberapa bulan yang lalu saya diketemukan dengan beberapa keluarga korban bom Bali, yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf saya. Oke. Saya mendengar Anda pernah mengaku pernah ditawari mencari bom, padahal posisi Anda di penjara seumur hidup. Bisa ceritakan soal itu? Siapa yang meminta Anda untuk mencari bom atau merakit senjata, Pak Ali? Jadi begini, ketika tiga terpidana mati bom Bali belum dieksekusi, pada waktu itu adalah Amrozi mengirim pesan ke saya lewat keluarga bahwa akan mengirimkan
orang-orangnya untuk mendatangi saya, disuruh belajar sama saya, disuruh menunjukkan bagaimana saya mendapatkan bom dan lain-lain. Maka ketika nanti eksekusi dilaksanakan, maka orang-orang yang disuruh ini akan mengadakan pembalasan membuat bom sebesar-besarnya. Lah kalau baru-baru ini ya tetap ada aja singgung-singgungan. Jadi bahkan ada yang menyinggung kalau mau ngebom Bali lagi minta bayaran berapapun akan dikasih, itu ada seperti itu sampai sekarang. Siapa yang menghubungi Anda itu, Pak Ali? Ya adalah dari mulut ke mulut. Dan berhasil menyampaikan pesan itu ke Anda sementara Anda ada di tahanan Polda Metro, itu bagaimana ceritanya? Ya saya kan bisa dibesuk. Dan ketika Anda ditawari, diminta, diajak, respon Anda biasanya apa? Saya katakan bahwa saya sejak pertama itu tidak setuju. Makanya sampai sekarang pun tidak setuju, sampai kapanpun tidak setuju kalau aksi jihad dengan cara-cara seperti itu, karena itu salah. Itu jawaban saya. Apakah itu juga alasan kenapa Anda mau bekerja sama dengan polisi, Pak Ali? Iya benar. Jadi penyesalan dan pengakuan saya bersalah itu bukan ujuk-ujuk atau bukan tiba-tiba. Karena sejak pertama, bahkan tanggal 26 September ketika persiapan bom itu mau selesai, saya ingatkan lagi lewat Amrozi agar disampaikan ke Mukhlas bahwa ayo kita batalkan rencana ini karena tidak benar. Saya ingatkan seperti itu tanggal 26 September 2002. Tapi Baik. itu tidak dipercaya, sudah pokoknya tidak usah, terus saja bom ini. Begitu. Baik, yang jelas sekarang Anda mengajukan permohonan pengampunan ke Presiden. Apa yang menurut Anda perlu jadi bahan pertimbangan Presiden sehingga akan bersedia mau mengampuni Anda? Yang penting saya ini sebagai narapidana seumur hidup, saya menurut hukum, saya sudah bisa mengajukan penurunan menjadi 20 tahun itu sejak tahun pertama ketika saya tidak terlibat apa-apa lagi, kelakuan saya baik di LP atau di penjara, itu saya punya hak untuk mengajukan penurunan menjadi 20 tahun. Apa yang Anda rencanakan kalau misalnya gerasi itu dipenuhi oleh Presiden, apa yang akan Anda lakukan ketika di luar penjara? Saya tetap, jadi keinginan saya untuk deradikalisasi, keinginan saya untuk sosialisasi kepada masyarakat, apa itu terorisme, apa bahayanya, mereka ini siapa, itu yang akan saya lakukan. Kemudian ketika masyarakat itu sudah tahu siapa teroris, bagaimana mereka ini, baru saya ajak bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi. Itu yang saya rencanakan. Baik, Pak Ali Imron, terima kasih sudah bersedia berbicara bersama kami dari Polda Metro Jaya. Sama-sama. Saya ingin ke Mas Yusuf lagi, Mas Yusuf. Sekarang Anda dalam posisi kalau kemudian Anda bertemu dengan teman-teman Anda jaringan yang dulu, kelompok yang dulu, apa yang biasanya Anda katakan ke mereka? Ya, harapan agar mereka yang masih di dalam penjara itu kalau mau menunaikan hak pembebasan bersyarat sebagaimana saya, bisa lebih cepat pulang. Kemudian begitu sampai luar, kalau bebas, perlunya apa, dibantu apa, kalau bisa saya kenalkan dengan teman-teman di UKM, bidangnya apa, nanti bisa saya membantu secara teknis atau sedikit demi sedikit gitu, sampai dia bisa mandiri. Karena ketika keluarga ditinggal 5 tahun, berarti 5 tahun tanggung jawab sebagai seorang suami atau ayah, itu menjadi PR. Begitu dia bebas, dia punya PR untuk menggantikan yang 5 tahun atau 10 tahun. Pemirsa, lahir dari keluarga NII dan turun ke gelanggang perang hingga Afghanistan, penjara dan peristiwa bom Kuningan mengubah pandangannya. Namanya Farihin. 2 kali ditangkap karena aksi teror di Poso, Sulawesi Tengah. Farihin kini beralih profesi menjadi juru masak di warung makan miliknya. Kepada Mata Najwa, Farihin mengaku mendapat undangan bergabung dalam gerakan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dan mengikuti akademi militer selama 6 bulan di Afghanistan. Dia juga terlibat perang Afghanistan pada periode 1987 hingga 1990. Pada 1999 ketika meletus konflik SARA di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Ambon, Maluku hingga Poso, Farihin menjadi relawan dan terjun langsung lewat organisasi Kompak, Komite Penanggulangan Krisis. Oktober 2002, beberapa hari sebelum bom meledak di Bali, Farihin ditangkap di Palu dengan barang bukti berupa ribuan butir amunisi. Ia diganjar penjara 3,5 tahun.
Lepas dari penjara pada 2004, hidup Farihin berubah. Kini Farihin sukses mengelola warung makan miliknya. Dan telah hadir di studio Farihin, ex-kombatan Poso yang saat ini fokus menekuni bisnis makanan. Selamat malam, terima kasih Pak Farihin sudah mau datang ke Mata Najwa. Terima kasih banyak. Pak Farihin, saya ingin tahu apa faktor terbesar yang membuat Anda meninggalkan aktivitas Anda ketika Anda akhirnya masuk penjara. Apa pengaruh terbesar Anda, Pak Farihin? Ya, pengaruhnya secara psikologis ya, apa yang saya lakukan, beban yang setelah saya lakukan lebih berat dibanding ketika kita melakukan aksi-aksi itu. Ternyata beban di luar penjara itu memang termasuk bahkan setelah masuk penjara dan sampai keluar penjara itu saya rasa lebih berat dibanding apa yang saya lakukan mengikuti aksi-aksi yang dalam tanda petik relawan pada masa itu, karena dilihat keluarga, anak semakin besar kan gitu kan. Itu rasakan teman-teman juga sudah tidak peduli lagi ketika kita masuk penjara, nggak ada yang nengokin kita, karena saya kan di Jakarta, saya di penjara di Palu, di Sulawesi Tengah, otomatis putus kan hubungan dengan keluarga. Itu saya rasa berat sekali gitu. Sehingga saya berpikir kalau saya kembali ke rumah, saya fokus mengurus keluarga gitu. Karena ingin fokus mengurus keluarga. Iya. Apa yang Anda alami spesifik di dalam penjara, Pak Farihin? Nah, kebetulan karena dalam tanda petik itu kita itu dianggap ya pahlawan untuk masyarakat Muslim Poso, sehingga memang banyak simpatisan yang memang pada saat itu memang orang-orang Poso sendiri yang banyak besuk. Terus kita kasih pengertian bahwa dendam itu jangan dipelihara gitu kan. Islam itu lebih mengutamakan maaf daripada melaksanakan dendam-dendam terhadap kelompok yang menyerang gitu. Itu aja yang bisa menghibur saya gitu kan. Karena saya nasihatin juga teman-teman yang mungkin Santoso juga dulu satu penjara dengan saya yang sekarang dianggap MIT, Komandan Mujahidin Indonesia Timur. Dulu pernah satu penjara, pernah saya nasihatin gitu juga. Ente udah aksi ente udah gagal total, masuk penjara lagi. Karena waktu itu Santoso ketika aksi pertama itu dia menyerang, istilahnya mau FAI, kendaraan pembawa rokok itu. Perintahnya emang suruh tembak langsung itu yang pembawa itu. Tapi ternyata pakai senjata aja nggak benar gitu. Cuma kena kuping si supir itu kan. Malah dia kena kan. Nah rasain kan, ente udah gagal, masuk penjara lagi. Anda bilang begitu ke Santoso? Iya waktu itu. Kapan kemudian Anda sadar bahwa Islam damai, tidak mengajarkan permusuhan? Yang Anda katakan itu kan sesungguhnya bertolak belakang dengan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Apa yang membuat Anda kemudian percaya bahwa yang inilah yang benar? Dalam konteks jihad nggak ada yang salah. Gitu. Jadi fisabilillah yang itu nggak akan pernah pudar bagi diri saya gitu. Yang salah aksi kekerasannya. Merasa itu kegiatan yang merusak tatanan gitu kan, merusak tatanan sosiologi masyarakat itu kan. Jadi Anda tidak lagi percaya kekerasan akan menjadi jawabannya? Siap gitu. Itu yang Anda, itu Anda betul-betul sudah menjauhi jalan kekerasan? Iya begitu kira-kira. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan kalau memang seperti itu. Pertama kali akhirnya keluar dari penjara, bagaimana proses Anda untuk kembali ke tengah masyarakat, ke tengah keluarga? Sempat ada penolakan, ada orang yang masih melihat, mencap atau memberikan stigma? Pak Farihin? Kebetulan lingkungan kami itu lingkungan aktivis. Aktivis dalam tanda petik juga ya. Di situ ada gerakan pemuda Islam Indonesia. Sejak tahun 57 sampai sekarang pun yang namanya Menteng 58 itu adalah ya termasuk kelompok-kelompok yang dianggap oleh pemerintah, kelompok yang selalu korektif terhadap kebijakan pemerintah. Termasuk adik-adik Anda ya Pak Farihin? Anda bersaudara 5 orang? Ya, saya yang bawa. Ya, Anda bersaudara 5 orang? Iya. Dan kelima-limanya akhirnya pernah masuk penjara karena kegiatan? Enggak, yang satu buron, tapi alhamdulillah karena kedekatan saya dengan polisi, nggak usah dicari lah adik saya yang kecil itu. Kasihan dia masih kecil kan gitu. Jadi buron? Sekarang udah kembali Sudah kembali, tapi adik Anda yang lainnya ada 4? Sudah masuk semua. Alhamdulillah sudah bebas juga. Sudah bebas semua? Yang paling berat yang nomor 2 Abdul Jabbar itu ketika itu dia melakukan aksi pengoboman di kedutaan Filipina tahun 2000 ya. Bulan Agustus 2000. Dan itu pelaku tunggal. Walaupun pada harinya ketika bom Bali 1 terungkap bahwa termasuk Pak Ali Imron, Amroji, Pak Turam Algoji itu otak di belakang itu semua. Anda sekeluarga semuanya apakah semua sudah sama dengan Anda Pak Farihin merasa
teror, kekerasan sama sekali bukan jalan yang bisa diambil? Insya Semuanya Allah sudah begitu. sepaham? Ya insya Allah, karena kita selalu berdampingan dengan BNPT, di sini juga ada bapak-bapak yang selalu memonitor kami, mengontrol kami, menggalang kami. Terus juga ada Pak Taufik yang selalu menjadi mentoring, setiap sebulan sekali datang ke rumah. Itu yang membuat Anda kemudian merasa bisa dengan mulus begitu, memulai transisi baru, sekarang sudah punya restoran sendiri, Iya. adik-adik Anda juga bekerja dengan Anda? Enggak, masing-masing kalau adik saya jadi RT, bahkan dia punya usaha ternak kambing di kampung Indramayu. Abdul Jabar juga jadi petani di Dompu sana di Sumbawa. Muhammad Islam menjadi, walaupun gagal tapi pernah menjadi pengusaha rental mobil juga. Jadi Ya, semuanya pernah- sudah memilih jalan yang berbeda? Enggak, usaha berbeda, tapi Iya, memilih jalan hidup yang berbeda dengan yang Iya. sebelumnya. Dan insya Allah yakin tidak akan lagi tertarik, tidak akan lagi bisa diajak-ajak untuk kegiatan teror? nggak tahu lah kan, dinamika itu kan selalu berkembang kan. Anda YPP mendampingi salah satunya Pak Fahirin dan adiknya. Apa persisnya? Kok saya masih agak nggak yakin nih kalau tadi jawabannya seperti itu, Pak Taufik, bercanda atau tidak, atau bagaimana kemudian membacanya, Pak Taufik? Yang menarik dari keluarga ini adalah mereka punya latar belakang yang luar biasa karena ayahnya pejuang, kemudian sekelilingnya berada di lingkungan sosial yang menganggap jihad itu hal yang sangat suci dan penting dan kehormatan tersendiri. Secara prinsipil agak susah, tetapi dengan diskusi, dengan pertemuan yang rutin, dan saya kira yang paling utama sebetulnya lebih ke arah self-reflection. Ada suatu proses di mana mereka melakukan evaluasi atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan beliau-beliau ini punya kapasitas yang memadai untuk melakukan koreksi apa yang salah atas perilaku yang sebelumnya. Dan ini garis start yang bagus saya kira, dan memudahkan proses dialektika yang panjang, karena biasanya yang diperlukan hanyalah pendampingan itu sendiri. Oke. Diskusi, debat, silaturahim, dan ini secara alami ya membuat pikirannya terbuka. Pemirsa, tak sedikit benih teror lahir dari jejaring keluarga. Salah satunya adalah adik kandung dari Farihin yang terlibat dalam serangkaian aksi teror bom di berbagai daerah. Solahuddin, ia ditangkap di Wonosobo, Jawa Tengah pada 2006. Menurut pengakuannya saat penggerebekan, Solahuddin sedang bersembunyi bersama Jabir, anak buah Dr. Azhari yang belakangan ditembak mati. Lelaki kelahiran 14 Juni 1976 ini menjadi buronan polisi selama 5 tahun setelah terlibat dalam aksi bom di Atrium Senen, Jakarta 2001. Dia juga mengaku berperan sebagai kurir Imam Samudra, otak pelaku teror bom Bali 1 yang mengakibatkan 200-an orang tewas. Aksinya juga terekam dalam serangkaian teror di Poso. Lulusan pesantren Ngeruki Solo 1995 ini divonis 4 tahun penjara dan bebas pada tahun 2009. 2 tahun kemudian Solahuddin menjadi ketua RT selama 2 periode di kawasan Menteng Raya, Jakarta. Dan sudah bergabung Solahuddin, mantan teroris yang pernah terlibat aksi di berbagai daerah, yang juga adik Pak Farihin yang sekarang menjadi ketua RT di lingkungannya. Terima kasih sudah hadir Pak Solahuddin. Anda sekarang 2 tahun keluar penjara, sekarang jadi ketua RT ya? Iya, begitu kira-kira. Itu luar biasa. Bagaimana bisa Anda sampai dipilih menjadi ketua RT? Seperti tadi disampaikan bahwa kebetulan di lingkungan kami tinggal adalah lingkungan yang agak agamis gitu. Yang kedua mungkin RT sebelumnya orang tua, mungkin mereka memilih yang cari yang lebih muda lah. Cari yang lebih muda. Jadi waktu itu Anda lawannya ada 2 nih? Iya, 2, 3 bahkan. 3. Anda menang berapa persen tuh suara waktu itu? Banyak nggak? Menang telak atau agak-agak? Ini gara-gara gaji jadi banyak ininya. Gimana? Gara-gara RT digaji jadi banyak yang Banyak berminat. yang berminat. Tapi masyarakat memberikan kepercayaan. Mereka tidak melihat, wah ini kan mantan teroris baru keluar penjara jadi ketua RT. Mereka sama sekali tidak berpikir seperti itu ya? Nah itu yang aneh, saya bingung. Aneh bingung. Tapi Anda mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan menjadi ketua RT itu membuat Anda seperti apa, Pak? Ya tetap
bagi saya beban, karena saya berprinsip bahwa saya akan terus menuntut ilmu sampai saya paham betul tentang Islam dan bagaimana menjabarkan Islam itu sendiri. Jadi saya berprinsip bahwa selama hidup saya, selama saya bisa berdakwah, kalau saya mampu dengan qauli, dengan perkataan, saya akan berdakwah dengan perkataan. Kalau saya mampu berdakwah dengan hal, ahwal, atau perilaku, tindak tanduk keseharian, saya akan berdakwah dengan seperti itu. Termasuk menjadi ketua RT? Kebetulan. Itu bentuk pengabdian Anda ke masyarakat begitu ya? Ya, menjadi ketua RT? Itu, ya. Masyarakat, saya ingin tahu, jadi tadi Anda bilang lingkungannya lingkungan aktivis gitu ya, agamis dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak pernah ada penolakan, ada cap, atau ada perkataan-perkataan yang tidak mengenakan ke Anda dan juga ke Pak Farihin karena sekeluarga semuanya terlibat aksi terorisme? Sebelumnya juga udah ada kejadian abang saya yang tertangkap dulu, kemudian aktif juga. Kalau mereka menganggap, ada sebagian yang menganggap pahlawan, apakah kemudian Anda juga merasa pahlawan, Pak Salahuddin? Anda merasa apa yang Anda lakukan itu sesuatu yang memang harus dikagumi? Di awal saya bergabung, terutama berangkat ke Poso itu, saya berniat dakwah. Kebetulan Dewan Dakwah juga yang membentuk lembaga kompak itu sendiri. Saya bergabung untuk tim dai waktu itu. Nah, ternyata setelah saya melihat kondisi di sana, dakwah itu malah sedikit malah. Jadi warga itu membutuhkan orang-orang yang minta dilindungi lah, perlindungan. Walaupun saya tidak ada background militer, cuma saya menyaksikan langsung bagaimana ketidakadilan. Di situ membangkitkan saya untuk, wah saya harus belajar ini sedikitnya bisa merakit atau cara bikin panah peluncur kalau orang sana bilang. Nah, dan kehadiran kita akhirnya merangkap dai juga plus membantu keamanan desa setempat waktu itu. Ya itulah mungkin yang menimbulkan saya jadi kemudian pulang dari Poso direkrut oleh Allahyarham Imam Samudra waktu itu, kebetulan juga teman beliau. Nah, dan kedua saya juga mungkin dianggap garis keturunan seperti tadi yang sampaikan, ini bisa direkrut, akhirnya saya terlibat waktu itu. Hanya keterlibatan saya karena bukan di bidangnya, akhirnya saya dilibatkan di bidang kurir. Anda kurir Imam Samudra? Kurir, penduduk jalan dan sebagainya. Bikin KTP juga. Imam Samudra, Ali Gufron, KTP-nya di tempat saya itu. Di tempat di kampung? Di Menteng Raya kebetulan masuk di... Termasuk Hambali. Hambali, Yaji Supangat. Yaji Supangat itu salah satu fasilitator WTC waktu itu. Semuanya waktu itu membuat KTP difasilitasi dan dibantu juga? Saya membantu? Waktu itu kasihan lurahnya sampai marah-marah saya, waduh ente ini diperiksa di Mabes kan sampai nangis-nangis istilahnya. Gara-gara kecolongan. Dan kalau sekarang begitu ya, belasan tahun berlalu melihat rentetan peristiwa setelah itu, ada rasa penyesalan tidak? Ya, pasti. Pasti itu tadi, beban yang apa yang saya setelah lakukan lebih berat gitu kan. Waktu ngerjain ini saya enak-enak aja, nggak mikir belakangnya kan gitu. Ternyata setelah di penjara baru, paling nggak enak, sehari serasa setahun kan begitu istilahnya kan. Anda juga seperti itu Pak Salahuddin, yang Anda rasakan di penjara? Itu yang membuat Anda kapok begitu karena di penjara? Atau ada faktor lain? Ada faktor lain yang justru membangkitkan saya untuk, satu tadi saya akan terus belajar agama, yang kedua saya akan menyebarkan agama ini dengan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya tetap saya berusaha untuk berdakwah. Walaupun tidak dengan qauli, saya dengan hal. Saya pernah dulu gabung juga di kerja ojek lah. Awal-awal keluar dari penjara sebelum diangkat jadi RT. Saya ngojek, tapi saya nasihatkan mereka untuk sholat tuh nggak akan mau. Nah, tapi melihat ketika waktu sholat saya berangkat ke masjid, kemudian pulang dengan sama-sama penghasilan yang sama, kok tenang. Sementara yang full mereka kerja, kok masih nggak tenang, masih punya utang segala macam. Istri mereka mulai bertanya itu, ente tenang-tenang aja dapat segitu, sementara gue udah masih banyak utang katanya gitu. Atau banyak masalah dan sebagainya. Sholat, ya, ikut saya sholat, ini baru di situ. Dan itu yang Anda lakukan sekarang? Iya, makanya. Tapi teror sama sekali tidak bisa dibenarkan? Tidak. Aksi kekerasan tidak bisa dibenarkan? Tidak bisa Anda dibenarkan. percaya sepenuh hati itu, Pak Salahuddin? Insya Allah. Betul ya, percaya sepenuh hati teror sama sekali tidak bisa dibenarkan. Anda berdua juga tergabung dalam forum komunikasi alumni Afghanistan? Enggak, saya aja ya. Pak Farihin. Dan kemudian di studio sudah hadir Ketua Forum Komunikasi Alumni Afghanistan, ada Pak Ahmad Sazuri. Selamat malam Pak Ahmad Sazuri, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi apa persisnya aktivitas
Anda dan Pak Farihin dan juga teman-teman yang lain dalam Forum Komunikasi Alumni Afghanistan ini? Kami dari Forum Komunikasi Alumni Afgan, kami bentuk pada tahun 2011. Kami melihat situasi Indonesia banyak faktor daripada aktivis, terutama daripada kawan-kawan kami sendiri melakukan gerakan anti teror. Kemudian di situ kami merasa terpanggil untuk membuat forum ini. Kemudian kami bentuk forum ini dengan visi kami adalah untuk kepada kawan-kawan baik yang itu mantan maupun yang masih ada di dalam, itu kami selalu mengadakan program untuk mengunjungi mereka, silaturahmi ke mereka, baik itu kepada keluarganya ataupun yang sudah bebas ataupun yang masih di dalam. Kami sebagai warga negara dan ini juga berkepentingan di dalam Anda hal siap ini. membantu ya? Teman-teman itu siap membantu? Ya siap. Siap membantu ya, untuk, siap, insya Allah. untuk menanggulangi ini? Ya. Pak Ahmad Sazuli, ada berapa banyak ini anggota Forum Alumni Afghanistan ini? Kami dari forum ini lebih kurang ada mungkin 100-an ya Bu. Baik itu yang ada di Ambon, Poso, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Jakarta, kemudian di Medan, kemudian di tempat-tempat lain itu kami rangkul begitu. Seberapa banyak, maaf saya harus tanya, seberapa banyak yang mantan narapidana terorisme? Kalau alumni saja itu hanya segelintir saja, tidak banyak Bu. Oke. Tetapi yang simpatisan ini, artinya yang jaringan ini yang ada begitu. Kalau alumni ada, dan Anda bisa mengontrol mereka, Anda bisa yakin mereka memang semuanya sudah terreform begitu, semua sudah seperti tamu-tamu yang ada di Mata Najwa saat ini, Pak Solahuddin, kemudian juga Pak Farihin, semuanya sudah sadar teror, kekerasan itu bukan jalan sama sekali? Ya sudah kami laksanakan bahwa perbuatan kekerasan itu bukan jalan kita sebagai umat Islam, karena Islam ini tidak mengajarkan kekerasan, artinya tidak mengajarkan untuk menteror orang. Jadi Islam ini sebenarnya adalah rahmatan lil alamin untuk itu. Dan akan bisa dilakukan. Baik, saya ingin minta kalimat penutup dari Anda berdua ke Pak Farihin dulu. Apa yang Anda harapkan sekarang, Pak? Anda sekarang punya restoran begitu ya? Iya. Warung makan. Itu juga membantu Anda secara ekonomi dan membuat Anda lebih mandiri untuk membiayai keluarga dan sebagainya. Itu juga cara Anda untuk bisa bertahan, tidak lagi tergoda kalau misalnya ada yang ingin mengajak-ajak melakukan kegiatan teror? Ya, karena saya biasa survive sejak pulang dari Afgan sendiri, saya memang waktu itu jualan cendol, dorong-dorong gerobak. Sebelum ada panggilan dari pemimpin-pemimpin kami waktu itu kan, di Ambon. Akhirnya saya terus setelah menyesali bahwa akibat yang ditanggung lebih berat daripada apa yang saya lakukan, mengajak teman-teman pelaku kekerasan, ya jangan mengutamakan dendam. Tapi lawanlah kekerasan dengan kelembutan, kan itu bahasa Al-Quran kan gitu. Dan ada peristiwa menarik baru-baru ini, kami kan bertemu dengan Intelkam Mabes Polri, waktu itu bulan Ramadan, bicarakan masalah ISIS. Coba tolong mengeliminir gerakan-gerakan mereka gitu, ISIS maksudnya. Saya tergerak, kan di tempat saya itu ISIS semua, walaupun ISIS dikatakan bubar, tapi mereka mengganti nama menjadi Islamic State, terus atau dalam bahasa Indonesia pendukung khilafah gitu kan. Di lingkungan Anda tinggal? Iya, di masjid saya. Kok orang direkrutin nih? Dan terjadi pembeatan di situ. Bukan, dan disaksikan, intelijen juga disaksikan dari polisi, dari BNPT juga menyaksikan. Kok nggak ada reaksi? Justru saya yang bereaksi dengan warga di sekitar dan terutama Forum Komunikasi Afgan ini langsung bereaksi, manggil mereka di hadapan Intel Polsek, Polres, Polda, dan Mabes waktu itu. Kalian tamu, saya bilang. Kalian nawar-nawarin kamu pemimpin, kami sudah ada pemimpin di sini. Saya bilang gitu. Kalian menjolimi kami kalau gitu, saya bilang gitu kan. Oh, apa yang salah dari kami, dia bilang gitu kan. Ya salah lah kalau ente ngerekrut orang nyuruh beat ke Suriah. Ente juga belum tahu siapa Akbar Dadi. Saya bilang gitu. Nah itu makanya saya meminta juga pada bapak-bapak di sini. Ini kejadian kapan nih? Habis Ramadan tuh Agustus ya? Bulan Agustus. Agustus. Dan seminggu yang lalu lagi. Seminggu yang lalu dia masih mengatasnamakan Masjid Al-Fatah, masjid kami itu, sebagai base camp mereka, pendukung khilafah. Bahkan ada pernyataan salah satu tokoh mengatakan dia tidak mengenal ISIS, dia tidak pernah mendeklarasikan ISIS di Benteng Raya, dia bilang itu. Tapi yang saya deklarasikan adalah
kekhilafahan gitu. Pendukung khilafah. Lalu saya balik tanya, benderanya pasti sama kan? Ya sih bilang sama, pemimpin sama. Ya sama, ya berarti ISIS juga saya bilang gitu kan. Gitu. Dan itu real terjadi, real betul-betul kemarin. Anda mengalami dan melihat sendiri? Melihat itu saya foto, saya bikin resume, pengajiannya ada situ. Orang-orang yang di sana, tokoh-tokohnya juga Anda mengenali? Iya, dan itu juga pelaku, salah satu pelaku bom Sarinah. Yang mana nih? Mas Apip. Dan komandannya Apip itu kan teman saya yang ditangkap oleh Densus, Ali Hamka namanya. Bahwa Ali itu Hamka Anda melihat pelaku bom Iya, saya Tamrin kenal. Si Apip itu keluar dari penjara ngajinya di Menteng Raya. Nah itu. Bahkan Apip itu senjatanya anak buah saya yang kasih si Ali Hamka itu. Buatan Cipacing, rakitan. Senjata rakitan ini bisa kayak jenggo coba. Apalagi senjata betulan. Oke. Kayak Rambo lagi nanti. Kan gitu. Itu. Baik, jadi ini hal yang betul-betul harus diwaspadai. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Sesal Mantan Teroris. Pemirsa, proses deradikalisasi adalah jalan panjang dan penuh resiko. Penjara kadang hanya menjadi sarana istirahat sejenak. Bahkan ada yang tetap bisa membangun jaringan di balik jeruji. Lantas apa yang harus dilakukan dalam proses deradikalisasi? Metode apa yang mempan untuk membasmi sisa-sisa ideologi ini? Telah hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Saud Usman. Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam Pak Saud. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi Mata Najwa diawali dengan kisah para mantan teroris yang bercerita tentang apa yang dulu mereka lakukan dan apa yang sekarang mereka lakukan. Saya ingin minta komentar Anda Pak Lukman mendengarkan kesaksian mereka tadi. Jadi orang melakukan tindakan ekstrim atau radikal itu faktornya banyak sesungguhnya. Tapi bisa disimpulkan karena menghadapi ketidakadilan. Lalu kemudian karena ketidakadilan yang dihadapi itu terus-menerus, lalu kemudian dia lalu ingin menyikapi ketidakadilan itu dengan jalan pintas dan itu lalu kemudian pilihannya adalah kekerasan. Gitu. Tapi juga ada karena persoalan politik, begitu. Persoalan politik karena ini di era globalisasi, faham-faham seperti ini kan sekarang semakin merasuk ke hampir semua wilayah negara tanpa bisa dibatasi, tapi juga tidak bisa dipungkiri karena juga dilandasi atau didasari adanya faham keagamaan tertentu yang mungkin tidak menangkap secara keseluruhan, secara komprehensif ajaran agama sehingga kemudian secara parsial, lalu kemudian yang parsial ini dijadikan landasan untuk menjadi alat pembenar tindakan kekerasannya itu. Gitu. Baik, Pak Saud, BNPT spesifik program deradikalisasinya, tapi saya ingin tahu pendekatan tentunya kan berbeda-beda. Tidak semuanya pendekatannya bisa dengan seperti tadi Pak Yusuf, kemudian Pak Solahuddin atau Ali Imron. Bisakah kemudian dibuat kategori yang sifatnya umum begitu? Mana yang bisa didekati dengan cara apa, mana yang betul-betul diajak bicara pun ketemu pun tidak mau begitu? Deradikalisasi itu kaitannya pertama, bagaimana kita merubah napi teroris yang dalam penjara. Ada 215 orang. Yang kedua, bagaimana merubah yang potensial menjadi teroris di luar penjara. Itu ada 584 orang yang sudah keluar. Dan juga ada keluarganya. Ada yang pendukungnya, simpatisannya. Berarti ini banyak aktivitas ini. Nah, kita laksanakan kegiatan. Pertama, profiling. Kita inventarisir siapa mereka ini, background-nya bagaimana, dia memahami ajaran agama itu dari mana. Kemudian selanjutnya kita persis. Karena masing-masing orang itu beda pendekatannya, pendekatannya beda. Kemudian yang kedua, kegiatan rehabilitasi. Kita mencoba merubah berdialog. Dan juga kita mendatangkan teman-teman mereka seperti misalnya Pak Farihin, Pak Nasir Abbas untuk berdialog, termasuk keluarganya. Artinya apa? Kita mencoba untuk merubah mindset. Seberapa besar tuh tingkat efektivitas itu? Saya kira sangat besar. Sangat besar sekali. Kenapa? Karena dari 215 itu, yang belum bisa kita adakan dialog itu hanya 25 yang tadi orang. Anda katakan. Kemudian seperti misalnya Umar Patek, bahkan dia sampai minta untuk menunjukkan bahwa dia setelah bertobat dan sadar dia ingin jadi pengirat bendera.
Kita laksanakan pada tanggal 20 Mei yang lalu di Pengerek bendera merah putih dalam upacara? Iya, dalam upacara. Di Lapas Porong. Ini contoh misalnya. Demikian juga banyak yang lain sebagai mau narasumber. Baik yang sudah mantan-mantan yang sudah siap dengan kita membantu kita. Ini menunjukkan bahwa memang ada efektivitas. Tapi supaya dipahami sama kita juga sekalian, sepanjang akar masalah ini tidak terselesaikan, ini bisa akan kembali dia berulang. Kenapa? Masalah kesenjangan sosial. Kemiskinan. Saya ingin kita fokus ke yang penjara dulu Pak Saud, karena bahkan ada Menkumham mengakui ada petugas yang justru malah menjadi terradikalisasi. Ada sipir penjara yang malah ketika berkomunikasi dengan para napi teroris, malah dia jadi terikut pemahaman napi-napi teroris ini, alih-alih berusaha menyadarkan. Jadi memang begini Mbak, mereka ini sangat piawai dalam memberikan pemahaman tentang jihad itu. Kalau kita yang awam agama, berdialog dengan mereka tentang masalah jihad, kita bisa terpengaruh. Dari segi aspek agama, tapi bagi yang hafal, yang dengar tentang tafsir, di mana penyimpangan, di mana yang dipotong ayat Al-Quran dan hadis itu akan nampak. Pak Lukman, jadi apa spesifiknya yang bisa dilakukan Kementerian Agama? Kita baru bicara terhadap mereka-mereka yang saat ini berada di penjara, belum lagi yang di luar begitu ya? Mulai akhir tahun kemarin, dan ini akan lebih diintensifkan tahun ini, ada program-program spesifik, misalnya melakukan proses pendampingan di LP-LP tertentu. Karena tingkatan napi-napi ini sangat beragam juga. Ada yang sangat kuat, katakanlah militan begitu, yang juga tentu pendekatannya tidak sama dengan yang mudah diajak dialog, dan atau mungkin hanya sekedar ikut-ikutan saja, dia tidak tahu menahu dan hanya sekedar diajak dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan yang sifatnya kuratif. Tapi yang preventif sebenarnya ini yang lebih banyak. Bagaimana hate speech, bagaimana para pendakwah kita ketika menyampaikan khutbah itu pun juga kita upayakan agar jangan sampai lalu kemudian menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan esensi ajaran agama. Oke, ini kalau konteksnya kita bicara masyarakat secara umum, tidak spesifik di dalam penjara. Saya ingin kita fokus ke situ dan saya ingin memulai dengan ke Pak Marsudi Syuhud, Ketua PBNU. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Pak Marsudi, sudah hadir dari PBNU. PBNU sangat keras sejak dulu dan bahkan sekarang terakhir pun sangat keras mengecam kegiatan-kegiatan tindakan-tindakan terorisme ini. Tapi spesifiknya apa yang menurut Anda bisa dilakukan lebih? Tadi kata kuncinya saya ingin tarik dari Pak Lukman mengatakan hate speech, penceramah-penceramah yang terkadang tidak malu-malu dengan terbuka menyebarkan kebencian. Benar, sekarang itu memang sudah mulai ada. Tapi ini mungkin juga imbas dari keadaan di Timur Tengah yang lagi konflik demikian. Kita NU yang bahkan Muhammadiyah itu adalah wasaton. Muhammadiyah menyebut wasatiyah. Di tengah. Ketika di tengah ini, hari ini rasanya didorong-dorong. Yang kanan dorong ke kiri, yang kiri dorong ke kanan. Padahal persoalannya adalah dari yang kanan dengan yang di kiri. Maka saya harapkan, wahai saudara-saudaraku, saya yakin bahwa kita nggak usah saling membuat sesuatu yang kurang tepat, kurang baik kepada bangsa kita, saudara kita, apalagi sesama umat Islam, nggak usah saling menjelek-menjelekkan, itu mungkin yang paling tepat hari ini. Terima kasih Pak Marsudi Syuhud. Kerjasama real apa yang kemudian bisa dilakukan antar lembaga pemerintah yang tentunya masing-masing punya kewenangan, punya kapasitas. Adakah bentuk-bentuk kerjasama yang real bisa dilakukan bukan hanya dengan sesama lembaga pemerintah, tapi forum-forum komunikasi masyarakat yang lain? Jadi mulai awal tahun ini lebih diintensifkan koordinasi ini di bawah kantor Kemenko Polhukam dan tentu BNPT menjadi leading sector. Jadi misalnya tadi bagaimana memberikan modal usaha bagi mantan seperti yang dilakukan teman-teman di YPP. Betul, itu kan perlu lebih diperkuat begitu sehingga BNPT juga punya anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Tapi juga di hulunya Kementerian Agama misalnya bagaimana para penyuluh agama itu betul-betul bisa lebih diefektifkan untuk bagaimana agar kehidupan keagamaan ini dalam konteks negara yang Darussalam tadi, negara penuh damai, itu lalu kemudian tidak diisi dengan ujaran-ujaran yang
memancing emosi atau kemarahan atau kegusaran, karena semuanya bisa diselesaikan dengan dialog, dengan saling bermusyawarah dan lain sebagainya. Baik, BNPT apa rencananya, Pak Saud? Apakah ada program tertentu yang akan segera digulirkan atau apa hambatannya? Dalam proses identifikasi, kita sudah melibatkan berbagai kementerian di situ. Kementerian Agama, MUI, pakar-pakar dari universitas. Kenapa? Kita butuh untuk mengkaji, menentukan napi-napi ini kayak apa. Sehingga nanti dari profiling yang kita laksanakan ini akan bisa, kalau ini tepat, akan bisa menghasilkan nanti suatu hasil yang tepat. Kemudian juga kegiatan yang berikutnya kedua adalah reedukasi. Mereka ini sepanjang ini sudah mengilhami paham-paham jihadis ini, pola pikirnya di dalam akhirat. Kita mencoba mengembalikan pola pikir dia ke alam dunia. Kemudian yang ketiga kegiatan resosialisasi atau reintegrasi. Mereka nantinya tidak selamanya dalam penjara. Kecuali yang hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tapi banyak yang hukuman itu bulan tahun. Mereka akan kembali ke masyarakat. Ini perlu kita persiapkan. Mereka butuh pekerjaan apa, butuh pelatihan apa, dan juga butuh modal apa. Yang memang seharusnya semuanya harus memantau. Iya, harus Baik. bersama-sama. Saya ingin minta tanggapan dari Taufik Andri, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian. Mas Taufik, saya minta Anda untuk mengkritisi BNPT dan Kementerian Agama dong. Yang pertama, saya kira penting untuk mengembangkan riset berbasis need assessment kepada masing-masing individu. Dalam studi literatur counter violent extremism, deradikalisasi maupun disengagement yang paling ideal adalah one individual, one program. Ini tentu butuh biaya besar. Jadi tidak bisa disamaratakan? Tidak bisa. Masing-masing individu punya keunikan tersendiri, perlu approach tersendiri. Ada 584 yang terdaftar. Dan itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan kalau mau sejumlah efektif. Itu, ya. Karena kalau dibuat cluster, kalau dibuat general atau standar, akan banyak yang punya ketidakpuasan. Karena itu berbeda dengan interest mereka, hobi mereka, keahlian mereka, dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, saya kira yang penting adalah bagaimana membuat time frame yang baik. Kalau seseorang divonis 5 tahun atau 10 tahun, maka program deradikalisasi itu harus sepanjang itu. Tidak bisa hit and run, tidak bisa hanya 1 sampai 2 kali sesi saja. Jadi itu pun tidak selesai di situ, karena harus dilanjutkan dengan aftercare program atau post prison program, di mana ada mekanisme pemberdayaan, pembimbingan, pengawasan, dan seterusnya. Klasifikasi itu juga penting untuk melihat apakah seseorang perlu diawasi atau diberdayakan atau dikembalikan lagi ke lapas jika memungkinkan kalau ada pelanggaran. Yang penting dalam studi yang saya pelajari adalah bagaimana membuat social enabling environment yang memadai untuk mereka. Jadi tadi sudah saya sebut, individunya disiapkan, tapi society-nya juga harus siap. Kita harus kurangi stigma terhadap mereka, terutama karena bagi yang tidak semuanya berkesadaran. seperti Pak Salahuddin yang masyarakatnya justru mengangkat jadi ketua RT. Tidak semua, rata-rata penerimaan masyarakat tidak sehangat itu terhadap para mantan napi. Iya, ada banyak kasus mereka juga didiskriminasi ketika pulang. Padahal bisa jadi mereka punya niat baik untuk membuka lembaran baru. Yang kemudian ketika itu terjadi, mereka berbalik arah, kembali ke lingkaran lama mereka. Jadi yang harus diedukasi juga masyarakat. Betul, betul. Jadi ini memang pekerjaan panjang, pekerjaan luas, dan membutuhkan kerjasama dari semuanya. Deradikalisasi cukup sulit dilakukan, keyakinan memang tak mudah dirobohkan. Saat ideologi telah mengkristal jadi jalan hidup, pikiran pun sudah sepenuhnya tertutup. Mereka hanya mau melihat dengan kacamata kuda, tak sudi lagi mendengar pandangan yang berbeda. Segala rayuan pemenjaraan hingga ancaman kematian, tak mudah menggoyahkan keyakinan. Menjadi penting mempelajari mereka yang tobat, agar deradikalisasi tidak salah alamat. Jangan gampang membuat aneka stigma, agar pelaku tak merasa ditolak di mana-mana. Stigma dan penghakiman yang terus-menerus membuat kebencian dan dendam terus mendengus. Buat apa mencoba hidup damai di tengah masyarakat, jika penghidupan tak kunjung meningkat? Deradikalisasi harus menyangkut keadilan. Terorisme lahir karena ketimpangan dan penindasan. Inilah jalan panjang menuju pertobatan. Sebab keadilan memang tak gampang direalisasikan.